Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nani, awas! Apa artinya itu semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta pada dini hari 1 Oktober itu sunyi temaram. Seisi rumah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo sudah terlelap ketika tiba-tiba terdengar suara raungan truk di luar rumah sang jenderal. Lampu-lampu dari truk militer pasukan tak dikenal itu menerangi jalan di depan rumah Jenderal Sutoyo. Langkah-langkah kaki tentara terdengar berderap memasuki pekarangan rumah sang jenderal. Sekelompok serdadu dari gerakan 30 September yang dipimpin Sersan Mayor Surono berhasil masuk ke dalam rumah sang jenderal melalui garasi samping. Mereka membentak pembantu di dalam rumah untuk meminta kunci lalu masuk ke dalam rumah. Sang jenderal sadar bahwa sesuatu yang buruk bakal segera terjadi. Semua orang rumah pun terbangun, termasuk anaknya Nani Nurrahman Sutoyo yang bingung sekaligus ketakutan. Dari kolong tempat tidur, ia mendengar orang-orang kasar itu berbuat onar. Barang-barang di ruang tamu dihancurkan satu persatu. Suara ayahnya Sutoyo Siswomiharjo terdengar samar-samar, beradu argumen dengan para prajurit yang mengaku sebagai pengawal presiden. Para serdadu rendahan itu memaksa ayah Nani untuk ikut karena dipanggil presiden. Sang jenderal tidak percaya bagaimana mungkin presiden memanggil dirinya di subuh buta itu. Tapi Sutoyo memilih tidak melawan demi melindungi keluarganya dan menghindari situasi yang lebih parah. Dengan tenang, ia mengikuti perintah orang-orang yang mengaku sebagai anggota Cakrabirawa itu. Sang jenderal yang kala itu hanya mengenakan piyama motif batik keluar dari rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah subuh terakhirnya. 2 hari kemudian, Brigadir Jenderal yang juga jaksa utama militer itu ditemukan gugur bersama 6 perwira TNI lainnya di Lubang Buaya. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 28 Agustus 1922, Sutoyo Siswomiharjo menjalani masa muda dengan pendidikan yang terstruktur. Sebelum invasi Jepang pada tahun 1942, ia menempuh pendidikan di HIS dan AMS di Semarang. Di masa pendudukan Jepang, ia melanjutkan studi di Kenko Gakuin atau Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai pegawai menengah di Kabupaten Purworejo, tapi kemudian dia memilih mengundurkan diri. Ketika proklamasi kemerdekaan digaungkan, Sutoyo ikut bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat. Pada 5 Oktober 1945 ketika BKR resmi bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Sutoyo yang saat itu sudah berpangkat Letnan II memilih mengabdi di polisi tentara. Ini adalah langkah pertamanya yang membuka jalan bagi karir militernya. Pada Januari 1946, ia sudah menjadi Letnan I dan diangkat sebagai Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Divisi 5. Perjalanannya sebagai ajudan inilah yang menjadi cetakan penting bagi kepemimpinan Sutoyo. Nani, putrinya, menyebutkan bahwa ayahnya menyerap keyakinan Gatot Subroto bahwa semua prajurit memiliki potensi. Ia paling tahu persis bagaimana cara menggerakkan pasukannya. Sutoyo juga dikenal selalu memberi contoh dengan hidup sederhana. Karir Sutoyo terus menanjak, mengombinasikan pengalaman di medan tempur dengan kecakapan birokrasi. Setelah mengabdi sebagai ajudan Gatot Subroto, ia kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi Polisi Tentara Resimen 2 Purworejo dengan pangkat Kapten. Selama masa itu, ia terlibat dalam 2 peristiwa krusial yang menguji keberaniannya.
yakni penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948 dan juga pertempuran gerilya melawan agresi militer dua Belanda yang menduduki Yogyakarta pada Desember 1948. Setelah pengakuan kedaulatan, pengalaman tempurnya beralih ke ranah birokrasi yang lebih tinggi. Pasca perjanjian Rumroyen pada April 1949, ia menjabat sebagai Kepala Staf Batalion Korps Polisi Militer di Yogyakarta. Pada tahun 1950, ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Korps Polisi Militer dengan pangkat Mayor. Perjalanan karirnya tidak hanya di dalam negeri. Pada tahun 1955 hingga 1956, ia dipercaya sebagai asisten atase militer di Kedutaan Besar Indonesia di London. Sepulangnya dari London, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1959. Titik balik penting datang pada tahun 1961 saat ia naik pangkat menjadi kolonel dan diserahi jabatan sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Di masa yang sama, Sutoyo juga menjabat sebagai Direktur Akademi Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer. Di tengah posisinya yang strategis ini, Sutoyo dipercaya oleh Menko Hankam, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris Nasution untuk membantunya dalam menjalankan Operasi Budi. Operasi Budi adalah program penting untuk memberantas korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan yang sangat meresahkan pada awal tahun 1960-an. Kerja keras Sutoyo dan timnya berbuah manis. Mereka berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 11 miliar rupiah. Nasution sendiri sangat terkesan dan memuji jasa Sutoyo dalam menyusun program ini. Atas dedikasinya, pada tahun 1964, Sutoyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Sayangnya, Operasi Budi tidak bertahan lama. Presiden Soekarno membubarkannya karena dianggap mengganggu prestisnya. Sebuah alasan yang mengakhiri upaya serius pemberantasan korupsi di masa itu. Kamis malam 30 September 1965, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo baru pulang larut malam dari rapat besar di Gelora Bung Karno yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno. Setibanya di rumahnya di Jalan Sumeneb, anak-anaknya sudah terlelap. Namun, sekitar pukul 4 dini hari, mereka terbangun karena suara gaduh dan langkah sepatu tentara di depan rumah mereka. Dari jendela terlihat sekelompok prajurit berbaret merah bata. Itu adalah baret pasukan Cakrabirawa. Sebagian pasukan masuk dari pintu depan, lainnya lewat pintu belakang sambil menodong para pembantu untuk menyerahkan kunci rumah. Dengan kunci itu, mereka membuka pintu-pintu dan masuk sampai ke ruang tengah. Tak lama, pintu kamar depan digedor keras. Dari dalam, Brigjen Sutoyo bertanya, "Siapa?" Lalu dijawab, "Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden." Tanpa curiga ia membuka pintu dan masih memakai baju tidur batik. Saat itu juga ia langsung diapit dan ditodong oleh senjata. Prajurit penculik itu kemudian membawanya keluar kamar dan menyerahkannya kepada komandan peleton. Tanpa perlawanan, Sutoyo digiring keluar rumah. Di dalam rumah, anak-anaknya berusaha mengunci pintu kamar, tapi sebuah bayonet tiba-tiba menembus daun pintu kamar putrinya. Sesaat setelah Sutoyo dibawa pergi, keluarganya mencoba mencari pertolongan lewat telepon, tapi sambungan telepon sudah diputus. Istri sang jenderal lalu mencoba menelpon dari rumah tetangga, termasuk mencoba menghubungi Jaksa Agung Sutardio, tapi tidak berhasil. Menurut catatan Rum Ali, penculikan itu dilakukan satu peleton pasukan Cakrabirawa di bawah Sersan Mayor Surono. Penyerbuan berlangsung sangat cepat karena rumah para jenderal umumnya tanpa pengawalan, berbeda dengan kediaman Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Sementara itu, Sutoyo dibawa ke sebuah markas di Lubang Buaya. Ia tidak langsung dibunuh. Bersama Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Tandean,
Sutoyo diintimidasi di Lubang Buaya hingga akhirnya gugur di sana. Jenazah Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dan ke-6 jenderal lainnya baru ditemukan pada 3 Oktober 1965 di dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Proses pengangkatan jenazah baru dilakukan pada 4 Oktober 1965. Proses pengangkatan jenazah sangat sulit dan tragis karena kondisi jasad para pahlawan itu sudah sulit dikenali. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pengorbanan mereka, pada 6 Oktober 1965, ketujuh korban secara resmi diakui sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sutoyo Siswo Miharjo yang gugur pada usia 43 tahun dianugerahi kenaikan pangkat Anumerta menjadi Mayor Jenderal.